Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lega Triwulandari dengan NIM 1911240132. Saya dari kelas 5D Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Tadris dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baik, saya di sini akan memenuhi tugas kuliah saya yaitu pembelajaran IPA di MISD. Baik, saya di sini akan membahas mengenai tentang teori belajar untuk mempelajari pengetahuan ilmiah, yaitu teori yang dikemukakan oleh Dewey, teori yang dikemukakan oleh Piaget, dan teori konstruktivisme. Baik, langsung saja akan saya mulai. Ya, teori yang pertama yaitu teori belajar yang dikemukakan oleh Dewey. Dewey itu sendiri merupakan tokoh pendidikan yang sangat menekankan pentingnya pengalaman. Dewey juga mengatakan bahwa sebelum anak masuk sekolah, anak telah belajar dengan menggunakan panca inderanya. Dan pelajaran yang didapatkannya itu tentu sangat bermakna. Misalnya, ketika seorang anak bermain layang-layang, dia bukan hanya sekedar bersenang-senang dengan layang-layang tersebut, akan tetapi dia juga belajar tentang banyak hal yang telah dia dapat. Sebagai contohnya yaitu bentuk layang-layang yang baik itu seperti apa. Dia belajar tentang bagaimana cara membuatnya, bahan yang kuat tetapi ringan untuk layang-layang itu seperti apa, arah dan kecepatan angin serta tegangan pada benang pada layang-layang itu seperti apa. Dalam konteks pembelajaran IPA di sekolah, pemanfaatan pengalaman dalam pendidikan berlangsung itu melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, membandingkan apa yang diamati dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Dan yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu menggabungkan pengetahuan yang telah dimiliki dan apa yang diamati dan menilai signifikansinya. Itulah tadi penjelasan mengenai teori belajar yang dikemukakan oleh Dewey. Selanjutnya yaitu teori belajar yang dikemukakan oleh Piaget. Piaget merupakan salah seorang pakar yang teorinya banyak digunakan dalam pendidikan IPA. Di sini, menurut Anda, apakah pengetahuan dan kemampuan kognitif Anda sekarang lebih dibandingkan pada waktu Anda masih di TK ataupun di SD ataupun pada saat di SMP dan di SMA? Apakah bayi dianggap memiliki kemampuan yang paling rendah? Bagaimanakah proses perkembangan yang terjadi hingga dia memiliki kemampuan kognitif yang tinggi? Pernyataan itulah yang dikaji Piaget melalui penelitiannya. Dari hasil penelitiannya, Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap. Menurut beliau, terdapat 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu disebut dimulai dari sensori motorik dari 0 sampai 2 tahun. Tahap yang kedua yaitu praoperasional dimulai dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Tahap yang ketiga yaitu operasional konkret dari umur 7 tahun sampai 11 tahun. Dan tahapan selanjutnya, tahapan yang keempat yaitu operasional formal dimulai dari umur 11 tahun ke atas. Tahap yang pertama yaitu tahap sensorik motorik. Pada tahap ini, anak mulai dapat membedakan dirinya dan objek lain. Anak juga mulai belajar bahwa dia dapat melakukan sesuatu yang mengakibatkan terjadinya sesuatu. Yang kedua, penjelasan tahapan yang kedua yaitu tahap praoperasional.
Operasional artinya otak melakukan suatu proses operasi, yaitu pada tahap praoperasional ini otak anak mulai belajar menggunakan bahasa dan merepresentasikan benda-benda dalam bentuk gambar atau kata-kata. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasi konkret. Pada tahapan ini anak telah dapat menjalankan operasi walaupun bentuknya atau operasinya masih konkret. Di sini Anda dapat mengamati pada saat anak usia ini diminta berhitung. Mereka menggunakan anak di usia ini diminta untuk berhitung, maka mereka mulai menggunakan jari jemarinya untuk berhitung. Pada tahap ini anak juga sudah menguasai konservasi jumlah ataupun massa dan berat. Tahap yang keempat atau tahap yang terakhir menurut teori Piaget, tahap ini anak sudah dapat berpikir logis dengan menggunakan proposisi yang abstrak serta menguji hipotesis secara sistematis. Pada tahap ini anak juga sudah dapat melakukan penalaran deduktif dan mempertimbangkan suatu masalah dari sudut pandang moral dan etika. Baik, teori selanjutnya yang akan saya bahas yaitu teori yang ketiga, yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivis didasarkan pada pandangan bahwa setiap individu telah memiliki pengetahuan awal dan tidak ada orang yang otaknya kosong. Pada saat belajar, orang tidak menyimpan informasi persis sama seperti apa yang diterimanya. Namun, dia secara aktif mengkonstruksi pengetahuan baru berdasarkan informasi yang baru dan pengetahuan yang telah dimilikinya. Pengalaman yang dimiliki setiap orang itu tentu berbeda, pastinya ya, bahkan anak kembar sekalipun, sehingga dapat dipastikan pengetahuan awal setiap orang juga berbeda-beda. Hal ini dapat dengan mudah dibuktikan. Sebagai contohnya, misalnya, walaupun Anda sama-sama membaca buku ini, namun apabila Anda diminta menuliskan kembali atau menceritakan isi buku, penulis sangat yakin yang Anda tuliskan akan sangat beragam, pastinya ya. Pengetahuan yang telah kita miliki akan mengarahkan kita untuk memilih informasi tertentu yang akan diambil, sehingga setiap orang akan mengambil poin-poin yang berbeda. Maka dari itu setiap orang itu pasti memiliki pengetahuan yang berbeda-beda dan memiliki penangkapan ilmu-ilmu yang mereka tangkap pasti juga dengan cara mereka masing-masing. Oleh karena itu sangat kecil kemungkinannya kita menghasilkan kalimat yang sama walaupun mendapatkan informasi yang sama. Menurut teori konstruktivis ini, tidak ada transfer pengetahuan. Ketika guru menjelaskan di kelas, beliau bukan sedang mentransfer pengetahuan beliau. Guru juga hanyalah menyampaikan informasi siswalah yang akan mengkonstruksi pengetahuan di otaknya. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya masih kurang dan banyak kata-kata yang masih ada yang salah. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.